Iya, ini memang kenaikan UKT ini kan menjadi polemik di berbagai universitas, tidak hanya negeri tapi swasta juga, Ila. Dan ini dirasakan memang kenaikannya ini cukup memberatkan, meskipun bagi mahasiswa yang dirasa mampu begitu ya. Nah ini kemarin kan juga Mas Nadiem ini juga memberikan informasi bahwa akan menghentikan kenaikan UKT ini, dan UKT ini kenaikan UKT ini hanya diberlakukan kepada mahasiswa baru. Ya, memang sebenarnya harus ada evaluasi juga ya, kenapa UKT ini kenaikannya cukup signifikan. Betul. Dan apakah memang diperlukan begitu UKT ini? Karena kan memang pendidikan itu kan sesuatu yang penting begitu untuk anak-anak bangsa kita. Iya, apakah betul, sebaiknya bagaimana dicarikan solusi lain untuk mereka mungkin bisa mencari pendanaan atau mereka tetap bisa, karena kan banyak juga perusahaan yang mengeluarkan CSR-nya begitu ya untuk pendidikan. Nah, seperti apa mekanismenya mungkin perlu evaluasi lagi lebih lanjut. Iya, sebenarnya kenaikan UKT ini juga bisa diterima dengan baik ketika sarana dan prasarana yang digunakan untuk proses belajar mengajar itu seiring dengan kenaikan itu. Tapi faktanya beberapa universitas menganggap bahwa kenaikan UKT itu tidak diperlukan karena fasilitas untuk belajar dan mengajar itu tidak diiringi dengan kenaikan UKT itu. Masih ada bangunan yang tidak layak, gitu ya. Fasilitas juga yang tidak lengkap, kursi yang kurang begitu kan, terus fasilitas internet begitu yang masih kurang gitu, dan itu yang bisa jadi salah satu sebab bahwa UKT ini dirasa kenaikan UKT tidak diperlukan oleh para mahasiswa. Nah, ini pemirsa, gelombang unjuk rasa mahasiswa ini menolak kenaikan uang kuliah tunggal ini terjadi di berbagai perguruan tinggi negeri. Mereka ini memprotes kenaikan UKT yang dinilai kan memberatkan mereka. Kenaikan uang kuliah tunggal di sejumlah perguruan tinggi negeri memicu gelombang unjuk rasa. Mahasiswa menolak kenaikan UKT yang dinilai fantastis, bahkan hingga 5 kali lipat dan tanpa informasi memadai. UKT adalah biaya yang dibayarkan mahasiswa di suatu PTN di tiap semester. Kericuan terjadi saat ratusan mahasiswa berunjuk rasa di Universitas Jenderal Sudirman, Purwokerto, Jawa Tengah. Mahasiswa adu mulut dan saling dorong dengan petugas keamanan kampus saat memaksa masuk ke gedung rektorat. Akibatnya sejumlah kaca di gedung rektorat pecah. Setelah saling dorong, mahasiswa menerobos masuk ke gedung. Namun saat itu Rektor Unsud sedang berada di luar kota. Para mahasiswa memprotes kenaikan UKT yang terlalu tinggi. UKT tahun 2024 bahkan naik 5 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Pihak kampus beralasan kenaikan UKT didasarkan pada berbagai pertimbangan, salah satunya biaya UKT yang belum pernah mengalami penyesuaian sejak tahun 2012. Ratusan mahasiswa Institut Teknologi Bandung menggeruduk gedung Rektorat ITB di Jalan Sulanjaya, Kota Bandung, Jawa Barat. Aksi ini sebagai penolakan mahasiswa terhadap skema pinjaman online untuk membayar uang kuliah tunggal atau UKT yang dinilai semakin mahal. Sebelumnya ITB bekerja sama dengan perusahaan jasa pinjaman online Danacita untuk pembayaran UKT. Pembayaran UKT dengan pinjol dilakukan dalam rentang waktu 12 bulan. Di Malang, Jawa Timur, ratusan mahasiswa membakar ban bekas di depan gedung DPRD Kota Malang. Para mahasiswa kesal karena tidak ada satupun anggota dewan yang menemui dan menerima aspirasi mereka di momen 26 tahun reformasi. Beberapa mahasiswa memanjat pagar gedung dewan yang ditutup dan dijaga aparat kepolisian. Mereka kemudian masuk ke dalam halaman gedung DPRD, namun pintu masuk gedung dewan ditutup. Akhirnya setelah aksi berlangsung selama 2 jam lebih, massa masuk ke dalam gedung dewan.
Selain menyuarakan 26 tahun reformasi, massa juga menyampaikan 9 tuntutan antara lain persoalan UKT yang mahal hingga rancangan undang-undang penyiaran. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP hari ini menggelar sidang perkara dugaan pelanggaran kode etik asusila yang dilakukan oleh Ketua KPU Hasyim Asyari terhadap anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN di Jakarta. Sidang perkara kode etik yang tertutup ini rencananya akan menghadirkan Ketua KPU Hasyim Asyari dan anggota panitia yang menjadi korban pelecehan. Hasyim Asyari sebelumnya diadukan ke DKPP karena diduga melakukan tindakan